Selamat siang semua sahabat-sahabat hebatku. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mengulas masalah atau hal yang berhubungan dengan kesuksesan, yaitu kita ini tidak bisa sukses sendirian, yaitu kita ini bisanya hanya disukseskan. Disukseskan, jadi kita tidak bisa sukses sendirian. Tema pada siang hari ini. Kenapa kita berbicara kesuksesan? Karena kesuksesan itu kaitannya dengan pengembangan diri. Proses pengembangan diri itu nanti ada capaian-capaian. Nah, capaian itulah yang disebut dengan kesuksesan. Jadi perkembangan diri. Nah, pertanyaan dasarnya kita ini masalahnya mau berkembang apa tidak. Jadi yang disebut dengan hidup, tumbuh dan berkembang. Semua sesuatu yang hidup itu di situ ada pergerakan. Jadi kalau kita hanya di rumah terus, kita tidak pernah bergerak, tidak pernah jalan-jalan, itu namanya kita menjadi benda mati. Nah, terus namanya tumbuh dan berkembang itu adalah berubah, bisa lebih banyak, bisa lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya makhluk hidup itu pasti ada dari jumlah 1 menjadi jumlah 2, itu namanya perkembangan. Dari yang kecil menjadi besar, itu namanya perkembangan. Sehingga manusia itu jangan menjadi benda mati. Benda mati itu kursi, gelas, asbak, dan lain sebagainya, itu namanya benda mati. Kalau kalian menaruh sebuah asbak saat ini dan 3 tahun lagi kita lihat lagi, ya tetap seperti itu. Nah, itu benda mati. Kalau manusia seperti kita ini 2 tahun lagi, 3 tahun lagi masih sama, nah itu kita tidak ada bedanya dengan asbak. Itu yang disebut dengan bagaimana kita harus tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh dan berkembang kalau sebagai manusia, kita dari yang tidak bisa menjadi lebih bisa, dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu, dari yang nggak punya menjadi punya. Itu yang disebut tumbuh dan berkembang. Perlu kita ingat, nah ini penting sekali ini untuk kita camkan, yaitu pertumbuhan itu lembut. Manusia itu cenderung untuk pengen cepat-cepat hasilnya. Nah, coba kita lihat, semua pernah melihat pohon, pernah melihat, dan bahkan kita ada beberapa yang teman-teman hebat itu yang hadir di sini juga punya anak. Betul. Anak saya itu dulu dari kecil punya anak, Mas. Punya, Pak. Ya. Jadi lahir gitu, terus tiap hari melihat nggak pertumbuhannya? Bukan pertumbuhannya yang naik. Oh, tidak, Pak. Nah, jadi tahu-tahu lah kok sudah tingginya segini. Iya. Nah, pertumbuhan itu lembut. Jadi jangan cepet-cepet lah, saya lagi berbuat sekali 2 kali, besok pagi pengen hasil. Nah, itu kalau di dalam proses ini tidak ada cerita, karena pertumbuhan yang saya maksud adalah pertumbuhan yang berimpit dengan proses alam. Jadi proses alam itu gampangannya seperti ini. Manusia lahir itu belajar berguling dulu. Setelah belajar berguling, dia belajar merangkak. Setelah merangkak, dia belajar duduk berjalan. Setelah berjalan, lari. Nah, coba kita bayangkan, ada anak kecil lahir langsung lari, apa enggak? Malah kita pusing gitu. Wah, ajaib malah kita, lah ini apa, anak setan apa, malah bingung tuh kita. Jadi itu adalah proses. Masalahnya kita ini sering tidak tahan dalam proses. Sekarang akan saya jelaskan bagaimana proses untuk disukseskan dan dipilih. Setiap manusia itu sebetulnya harus mempunyai ilmu marketing.
atau bersosialisasi. Itulah pentingnya kita ini masuk di dalam satu wadah, baik itu organisasi, perkumpulan, berinteraksi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Karena melalui itulah kita ini bisa dikenal. Nah, setelah dikenal, kita harus belajar untuk bisa diterima. Belajar diterima itu tidak gampang karena itu hubungannya dengan bagaimana komunikasi, bagaimana karakter kita, bagaimana kita punya keterampilan, bagaimana kita menghargai orang dan lain sebagainya. Setelah kita mengikuti organisasi, maka disitulah diri kita akan bisa dilihat, yaitu keberadaan kita akan bisa diakui kalau kita di situ bisa mengambil bagian dan bisa berinteraksi dengan baik. Kalau Anda berinteraksi dalam satu organisasi, maka di organisasi itu biasanya ada kegiatan-kegiatan, ada kepengurusan. Nah, Anda bisa dipilih dan Anda bisa membuktikan bahwa Anda punya kemampuan. Maka disitulah letak Anda bisa dipercaya bahwa Anda mampu ini, mampu itu, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan proses itu akan bergulir, berubah menjadi Anda memang dibutuhkan. Setelah itu teman-teman semua itu akan memilih Anda dan akan mensukseskan Anda bersama-sama. Jadi proses untuk kematangan pribadi, proses memperlihatkan kemampuan, proses membuktikan kepribadian, itu semua adalah bagian dari tumbuh dan berkembang bersama orang lain. Dan dengan demikian Anda bisa disukseskan melalui teman-teman semua. Jadi sukses sendiri itu sesungguhnya tidak ada. Sukses bersama orang lain itu disebut sukses, disebut disukseskan. Jadi sebetulnya sumber daya yang kita perlukan itu sudah tersedia atau sudah disediakan oleh Tuhan, tetapi mungkin belum kita temukan. Nah, contoh, ada orang kesulitan untuk mulai berusaha, kesulitan modal lah, katakanlah. Ada di sisi lain profesi atau orang mempunyai modal banyak. Dia membutuhkan siapa yang saya modali, itu yang disebut dengan investor. Bertemunya antara investor dan pengusaha yang tidak punya uang itulah di situ melalui informasi, melalui interaksi, dan tidak bakalan terjadi seorang investor memodalin usaha tetapi dia tidak percaya. Nah, itulah yang disebut nanti banyak contoh-contoh lagi yang kita perlukan itu sebetulnya sudah disediakan. Ini satu contoh lagi ya. Ada orang yang memang mungkin secara ekonomi pas-pasan dan bingung mau melanjutkan sekolah atau kuliah, uang dari mana dan sebagainya. Tetapi karena dia yakin bahwa bergerak mulai dari diri sendiri dan menyiapkan, karena sumber daya itu sudah ada di mana-mana, maka dia mulai giat belajar dan akhirnya ketemu sama orang yang memberi beasiswa. Nah, itulah bertemunya antara yang kita perlukan atau sumber daya yang kita perlukan itu sebetulnya sudah tersedia dan itu tersebar di mana-mana. Nah, proses untuk menemukan itulah harus melalui interaksi, melalui suatu forum, melalui wadah, bersosialisasi, berkawan, meningkatkan kepribadian, meningkatkan keterampilan, dan akhirnya kita ini dipilih dan disukseskan. Saya pikir setiap orang, setiap individu akan perlu berinteraksi dengan orang lain. Hal itu untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan jaringannya sehingga punya modal untuk dia melakukan hubungan sosial, untuk dia melakukan hal-hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena tak mungkin orang bisa sukses hanya dengan individual.
saya meyakini bahwa kita berinteraksi dengan orang lain akan bisa sukses, akan bisa menghasilkan sesuatu. Karena saya belajar dari pengalaman saya. Dulu saya sebatang kara dengan keadaan ekonomi yang biasa-biasa saja, bahkan untuk sekolah pun saya susah untuk biaya-biaya sekolah. Tapi alhamdulillah dengan saya bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa sharing, bisa ngobrol, saya bisa mencurahkan curhatan-curhatan saya, dan alhamdulillah punya jalan-jalan untuk bisa selesai sekolah, SMA, bisa selesai kuliah. Ya alhamdulillah karena jaringan itu kita bisa sampai kepada target dan tujuan yang diinginkan. Paseduluran di Kebun Taman Sari ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Mengapa disebut sesuatu hal yang luar biasa? Karena kita bisa berinteraksi, kita bisa bertemu antar suku, antar agama, antar budaya, dan macam-macam pemahaman, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul, dan mencurahkan gagasan. Karena ternyata Indonesia pun sesungguhnya adalah berawal dari kebinekaan, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbangsa itu, bernegara itu tidak hanya satu suku, tidak hanya satu agama, tapi semua suku, semua agama menyatukan kesepakatan komunal untuk membangun satu bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya. Sebagaimana yang di sini, di Kebun Taman Sari ini, kita belajar untuk merekatkan kembali, membingkai keutuhan NKRI dengan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan pemahaman, perbedaan mungkin latar belakang juga, karena tidak semua orang sama. Saya yakin ada yang dari golongan bawah, golongan tengah, golongan atas, sehingga di sini dikumpulkan. Saya dapat teman-teman baru, ada juga yang dari orang-orang kementerian, ada Badan Informasi Geospasial, dari staf DPRD. Saya bisa bertemu, bersilaturahmi, dan alhamdulillah banyak manfaat dan ilmu yang bisa saya curahkan, sehingga akhirnya saya pun bisa mengembangkan diri. Karena di sini ilmu banyak yang baru, teman-teman banyak yang baru. Bahkan saya yang asalnya biasa-biasa saja, barangkali ketika bertemu dengan orang-orang yang hebat dan mewah, dan bahkan di sini pun, di tempat ini pun, di Kebun Taman Sari ini, saya bertemu dengan motivator yang handal, yang bisa memberikan pemahaman yang kemudian bisa saya reduksi untuk menjadi tindakan-tindakan nyata. Dan alhamdulillah dengan langkah-langkah paseduluran ini, selain juga di sisi di sisi individu kita menambah ilmu, juga menambah jaringan, juga kita dapat meningkatkan kemampuan personal saya meyakini ketika kemampuan personal saya naik, insya Allah barangkali ya secara rezeki pun akan naik, kemudian juga sahabat menjadi banyak, kemudian bingkai NKRI akan semakin utuh, karena memang dari semangat perbedaan yang kita buat dengan tujuan yang sama itu, mudah-mudahan akan menguatkan kembali, akan mempererat kebinekaan. Dan saya yakin di tempat Taman Sari ini, khususnya di Paseduluran, kita tidak saling jatuh-menjatuhkan, sebagaimana kita tahu yang saat ini orang berdoyon-doyon untuk saling jatuh-menjatuhkan, saling hujat, saling kritik, saling koreksi. Dan di sini tidak. Di sini kita saling membantu, memberikan semangat, memberikan spirit untuk kita bisa berkembang, untuk bisa maju, untuk bisa meningkatkan kemampuan dirinya. Ada yang dari mulai misalkan pedagang, ada yang dari pejabat, ada yang dari petani, semuanya bersatu, kompak, dan semuanya sama, saling menunjang untuk mengembangkan dirinya. Ada yang punya relasi di staf perdagangan, ada juga yang kenal dengan birokrasi di pusat, sehingga saling bantu, saling isi, sehingga mudah-mudahan dapat setiap orang untuk meningkat kualitas dirinya, meningkat kualitas rezekinya, dan meningkat pemahaman-pemahaman tentang bangsa yang secara utuh. Ya barangkali kita tahu bahwa setiap apapun tidak langsung tiba-tiba. Contohnya aja pohon rambutan yang ada di sekeliling sini, tidak ujuk-ujuk jadi buah merah, tidak ujuk-ujuk jadi berbuah kuning. Ada proses-proses yang dilalui, dan di sini barangkali di Taman Sari ini kita diajarkan untuk mengawali proses dari mulai nol sampai berisi sampai menjadi besar. Dan alhamdulillah di Kebun Taman Sari ini saya banyak belajar, karena memang ada ruang diskusi yang menghantarkan pemikiran, pemahaman, pengetahuan untuk saya bisa maju. Ya barangkali itu. Saya coba mengambil filosofi dasar seorang manusia, bahwa sesungguhnya manusia itu dilahirkan sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Bicara makhluk sosial, naluri manusia adalah
berinteraksi dengan manusia yang lain. Artinya seorang seperti diri saya harus berinteraksi dengan sesama makhluk hidup yang lain atau sesama manusia yang lain. Jadi dengan demikian maka di situ akan muncul yang namanya cinta kasih, di situ akan muncul yang namanya saling menghormati, di situ akan muncul empati, saling mengerti, bisa memahami orang lain. Nah, setelah seseorang itu berinteraksi, banyak manfaat yang akan didapat. Justru yang misteri yang terdalam di dalam interaksi itu adalah peluang. Kadang-kadang, atau perlu saya sampaikan di sini bahwa itulah Tuhan menciptakan manusia seperti kita ini sangat unik. Sebenarnya kita diberikan sumber daya yang sudah disediakan oleh Tuhan, bahwa ketersediaan sumber daya ini sudah ada semuanya. Tinggal sumber daya ini adanya di mana-mana, di orang-orang di mana-mana itu. Bagaimana kita mengkolaborasi, menyatukan sumber daya yang ada, akhirnya muncul suatu kekuatan. Untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia di seseorang yang ada di mana-mana itu, kita butuh interaksi. Itulah ya arti penting manfaat dari adanya interaksi. Kebun Taman Sari ini adalah suatu tempat di mana orang bisa hadir di sini, bisa berinteraksi yang di depan saya sudah jelaskan. Artinya akhirnya dari teman-teman yang hadir, sesama teman-teman kita semuanya kemarin menyepakati kesepakatan bersama bahwa kita perlu kesadaran. Dari kesadaran yang terdalam kemarin teman-teman membentuk yang namanya forum ataupun kelompok, yaitu Pasduluran. Jadi forum Pasduluran itu kemarin secara tidak sengaja itu hasil dari interaksi itu sendiri. Bagaimana kita perlu satu sama lain ketemu, ditentukan waktunya, dan kita sepakati itu untuk membahas, berinteraksi, berdiskusi, belajar satu sama lain, yang akhirnya adalah kita mendapatkan kemarin itu namanya forum Pasduluran. Pasduluran diambil dari kalimat Jawa yang artinya bersaudara. Kalau bicara bersaudara berarti saling memahami, saling menghormati, saling mengerti, saling berempati, peduli. Manfaat yang terdalam bagi saya adalah selama saya belajar atau berinteraksi di forum Pasduluran itu, ternyata banyak nilai-nilai yang harus diungkap, banyak sisi-sisi dari pemikiran kita tidak nyampe, ternyata itu ada pemikiran teman yang satunya. Banyak hal yang sudah kita bahas, khususnya untuk saya pribadi, saya mendapatkan manfaat bagaimana harmonis dengan keluarga, bagaimana cara pengembangan diri, bagaimana cara tumbuh dan berkembang, bagaimana bisa bermartabat. Jadi banyak hal yang sudah tentunya bisa dipetik manfaat dari forum Pasduluran itu sendiri. Forum Pasduluran Kebun Taman Sari, selain Kebun Taman Sari itu sendiri ada agrowisata dan tanaman, ada kafe, ada rumah motivasi dan pengembangan diri. Saya akan memperdalam yang dimaksud rumah pengembangan diri. Jadi di sini secara ilmiah juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya seseorang atau pribadi itu harus tumbuh dan berkembang, karena hakikatnya makhluk hidup itu harus tumbuh dan berkembang. Hari ini, besok, lusa, seminggu lagi, 2 minggu lagi, atau sebulan lagi harus berubah, tentunya dari sisi kemampuan, tentunya dari sisi pendapatan, dari sisi kebahagiaan, dari sisi kemerdekaan. Sesungguhnya goal dari semua itu adalah sukses, berkarya, dan bermartabat. Setelah tadi saya memberikan pengantar, menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita ini disukseskan, dan tadi sudah kita dengar kesaksian atau testimoni 2 rekan kita
untuk memperdalam materi ini, mungkin saya kasih kesempatan beberapa teman-teman hebat saya yang hadir pada siang hari ini untuk berinteraksi dengan saya, boleh bertanya, boleh mengungkapkan, boleh menanggapi, silakan kalau ada. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Ya, dari testimoni tempat kita tadi itu menyebutkan adanya forum Paseduran Kebun Taman Sari. Ya. Mohon dijelaskan apa forum Paseduran Kebun Taman Sari itu. Dan saya sangat tertarik dengan forum-forum seperti itu, Pak. Ya. Bagaimana cara saya bergabung ke Paseduran Kebun Taman Sari itu, Pak? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih sahabat hebatku. Ini namanya saya sudah kenal, itu namanya Mas Joni. Dari masih dari Bekasi ya Mas ya? Ya, Pak. Ya, masih dari Bekasi. Jadi sudah tertarik melihat testimoni, akan saya jelaskan sedikit. Jadi sekilas saja, nanti kalau lebih diskusi lebih banyak bisa datang di Kebun Taman Sari, ya, itu alamatnya di daerah Setu. Jadi lewat Bantar Gebang ke arah Setu, lalu belok kanan sedikit kalau dari Bekasi, itu ada perumahan Grand Taman Sari, maju kira-kira 10 meter belok kiri, ketemu Sekolah Anur, belok kiri lagi, udah di kanan jalan itu ketemu Kebun Taman Sari. Nah, Kebun Taman Sari itu di situ ada forum yang disebut dengan Paseduluran. Nah, Paseduluran itu mencerminkan atau sebagai aktualisasi diri yang untuk proses mensukseskan satu dengan yang lain. Jadi intinya di situ adalah Mas Joni membutuhkan ada teman yang saling mengingatkan, saling mengembangkan. Membutuhkan, Pak. Ya. Nah, disitulah kita ada forum untuk sharing terbuka. Saya punya kesulitan dalam usaha ini. Nah, ini ada informasi lagi dari teman. Oh, ternyata dia sudah alami. Jadi kita tidak perlu terpuruk dengan hal yang sama. Kalau kita bisa berkaca pada pengalaman teman lain. Dan kadang-kadang di dalam forum itu saya memberikan penjelasan-penjelasan untuk memberi penguat dari teman-teman semua. Kalau kegiatannya itu ada pertemuan rutin sebulan sekali, yaitu ngobrol-ngobrol, sharing, untuk diskusi tentang banyak hal kehidupan. Ada nanti jadwal-jadwalnya bisa dilihat di melalui web juga bisa, itu kebunTamanSari.webs.com. Itu bisa dilihat kegiatannya apa lebih rinci. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau tertarik mau bergabung, datang saja. Di sana tidak ada orang yang sudah menolak apa-apa. Senang sekali akan diterima dengan senang hati. Begitu Mas, sudah jelas ya Mas? Ya, ada yang lain lagi? Saya Pak ini. Ya, bagaimana Mbak? Tadi dijelaskan bahwa untuk kita tumbuh dan berkembang tadi itu kita memerlukan dan harus berinteraksi dengan orang, Ya. bisa sukses sendiri. Ya. Bisa Pak dijelaskan, mohon petunjuk praktisnya seperti apa untuk memilih forum atau wadah mana yang cocok dengan saya. Ya, terima kasih juga atas tanggapan pertanyaannya, karena ini semakin memperdalam penjelasan saya. Jadi kalau sudah memahami alur proses untuk disukseskan, tentunya kita mulai memilih forum, organisasi, atau komunitas mana yang nanti bisa melihat potensi saya, bisa mengembangkan diri saya bisa berlatih di situ. Sekarang kita mulai refleksi terhadap diri kita masing-masing. Bagi yang suka olahraga, mulailah masuk di organisasi olahraga. Jadi disitulah Anda pinter berenang, Anda pinter badminton, tapi kalau nggak ada orang lain yang tahu bahwa Anda bisa dan pinter itu bagaimana mau sukses? Jadi yang suka
organisasi musik, ikutlah kursus-kursus musik, perkumpulan-perkumpulan musik, masuklah ke situ. Yang suka politik, yang suka kegiatan sosial, mulailah ikutlah di situ. Nah, dengan sendirinya kita akan memperbesar peluang. Jadi intinya Bu Lisa, mulailah sekarang ini bertanya kepada diri sendiri, saya punya keinginan untuk mengembangkan diri di bidang apa. Di situ akan terjadi satu percepatan ketika Bu Lisa ini mulai masuk. Dan kalau belum tahu, nanti saya belum jelas Pak kemana, jangan khawatir, ikutlah organisasi-organisasi, nanti Ibu akan ketemu teman-teman dan akan merasakan, oh ini cocok apa tidak, akan dirasakan. Nah, dan pasti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa jadi itu membuka cakrawala, oh ternyata selama ini yang seperti ini yang saya perlukan. Jadi beranilah saja masuk di dalam organisasi-organisasi sesuai dengan keinginan kita. Bagi teman-teman yang sudah memiliki visi tertentu, cari organisasi yang berimpit, tapi asal organisasi yang tidak terlarang ya. Nah, kalau organisasi-organisasi terlarang jangan, itu melanggar peraturan pemerintah. Jadi organisasi-organisasi yang jelas-jelas di situ ada visi misinya dan itu berimpit dengan tujuan pribadi kita. Seperti itu Bu Lisa. Ya, makasih Pak Yuni. Ya. Pak Yuni lagi? Ya, saya Ya. Pak. Ya. Sebelumnya saya terima kasih Pak atas penjelasan-penjelasan dari Bapak Yuni ini, luar biasa sekali. Ya. Mungkin bisa kita beri aplaus terlebih dahulu. Ya gini Pak, saya mau cerita. Saya ini udah pernah masuk ke organisasi-organisasi yang seperti Pak Yuni sendiri bilang. Ya. Nah, ternyata Pak, setelah saya ada di organisasi tersebut, saya merasa tidak nyaman dan tidak cocok dengan lingkungan dan organisasi tersebut, Yeah, Pak. yeah. Nah, tindakan apa yang bisa saya ambil untuk menghadapi masalah seperti ini, Pak? Mohon bantuannya. Terima kasih. Ya, ini anak muda yang selalu mencari jati diri dan ingin tumbuh dan berkembang. Saya salut sekali. Itu tidak bisa bertanya kalau Anda belum pernah mengalami. Nah, jadi pertanyaan itu penting sekali. Dan ini teman-teman yang muda yang lain ini belum tentu bisa bertanya seperti itu, karena kalau nggak ngalami apa yang ditanyakan. Nah, pengalaman itu ternyata penting walaupun itu tidak sesuai. Nah, ini jawabannya. Jadi pada saat kita masuk sebuah organisasi dan ternyata di situ kita menemukan hal yang tidak senang, itu intinya itu tanya pada diri kita, bermanfaat enggak? Siapa tahu ternyata yang tidak suka itu adalah jalan hidup Anda. Belum, kita tidak tahu. Tetapi intinya yang saya tangkap dari pertanyaan itu adalah kita membuat keputusan salah itu bagaimana? Karena sudah menentukan masuk di dalam organisasi itu adalah keputusan, benar apa salah. Menangnya orang yang tidak ragu-ragu itu adalah mempercepat kesalahan. Kalau orang yang ragu-ragu itu selalu menunda mendapatkan sesuatu yang bersifat benar. Jadi kalau Anda ragu-ragu, tahun depan ragu-ragu, berikutnya lagi 2 tahun lagi juga masih ragu untuk memutuskan sesuatu, itu artinya kita menunda untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Tapi kalau Anda berani memutuskan, ya sekarang saya masuk organisasi ini, dan ternyata itu tidak sesuai, segera Anda ditunjukkan bahwa Anda akan segera beralih kepada sesuatu yang sesuai. Jadi mempercepat waktu keuntungannya ketika kita ini berani untuk memutuskan dan tidak ragu-ragu. Jadi itu biasa Mas, untuk tumbuh dan berkembang. Ada sesuatu yang tidak sesuai, refleksikan lagi. Kalau memang itu selalu bertentangan dengan kejiwaan kita, segera ganti, karena itu bukan tempat Anda. Nah, jadi awalnya memang tujuannya ke situ, tetapi ternyata Anda diselamatkan, ditunjukkan bahwa di situ ternyata bukan jalanmu. Nah, kita pindah lagi. Itu nggak ada masalah sampai direfleksikan terus, kita mendapatkan sesuatu kenyamanan.
dirasakan pertumbuhan kita, sehingga kita akan terus mencari dan mengembangkan. Jadi tidak ada masalah hal seperti itu, tapi bagaimana mensikapinya tadi itu adalah kalau itu memang sudah terlalu mentok, itu boleh untuk segera pindah sesuatu yang sesuai, tapi keuntungan besarnya Anda tidak kerugi waktu untuk bimbang masuk organisasi mana, organisasi itu mengulur waktu. Seperti itu, Mas. Nanti diskusi panjang lagi kita di pertemuan-pertemuan berikutnya, tetapi ini penting sekali dan saya salut dengan Anda karena Anda mampu bertanya hal itu. Kalau nggak ngalami nggak bakalan bisa bertanya hal seperti itu. Iya Pak, iya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, dan sebagai penutup bagi sahabat hebatku yang pada siang hari ini datang, saya mengucapkan terima kasih dan saya akan memberikan closing statement agar tema pada siang hari ini betul-betul bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Yang pertama adalah segera mengembangkan diri melalui interaksi dengan teman, ikut komunitas-komunitas. Yang kedua, bertekunlah di dalam proses, karena di situ organisasi itu ada tempat untuk berlatih, tempat mengekspresikan cara bergaul dan lain sebagainya. Masalahnya kita ini kadang-kadang tidak bertekun di dalam proses. Bertekunlah di dalam proses, di situ ada pengalaman, dimaknai, sehingga hari demi hari kita merasakan perkembangan diri kita. Kita moga-moga semua yang ada di sini tumbuh dan berkembang, dan Anda akan segera bisa merasakan kenikmatan hidup, kebahagiaan, dan capaian-capaian. Saya kira cukup sekian, dan saya akan tetap berdoa untuk kesuksesan teman-teman semuanya. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk kesuksesan kita bersama.